Halo para pencinta Mutiara Sabda AMC Purere yang saya kasih dalam Kristus. Salam jumpa di hari ini, Minggu 29 Agustus 2021, Minggu biasa ke-22. Bacaan yang akan kita renungkan bersama di hari ini diambil dari Injil Markus, bab 7 ayat 1-8, ayat 14-15, ayat 21-23. Besar harapan saya, teman-teman sekalian bisa membaca dan merenungkan teks ini secara pribadi. Para pencinta Mutiara Sabda yang terkasih, di dalam Injil-Injil kita sering mendengar bagaimana Yesus bertengkar dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, dan bagaimana Yesus seringkali mencap mereka sebagai orang-orang yang munafik. Injil hari ini menjadi salah satu buktinya. Penginjil Markus hari ini menjelaskan kepada kita bagaimana orang-orang Farisi protes kepada Yesus lantaran murid-murid Yesus makan dengan tangan yang tidak dibasuh atau tidak dicuci. Menurut orang-orang Farisi, ini adalah sesuatu yang kotor atau najis. Sepintas mungkin kita berpikir bahwa protes orang-orang Farisi ini benar, sesuai dengan protokol kesehatan. Namun kalau dilihat secara lebih mendalam, kita bisa memahami bahwa penekanan orang-orang Farisi bukan pada nilai kebersihan itu sendiri, tetapi lebih pada ketaatan pewarisan adat istiadat dari nenek moyang mereka. Lebih lanjut tentang kenajisan, Yesus menegaskan bahwa apapun yang masuk dari luar itu tidak menajiskan orang. Makanan dan minuman tidak membuat seseorang menjadi najis dan kotor. Justru yang membuat orang itu najis atau kotor adalah apa yang keluar dari dalam hati seseorang, seperti pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, iri hati, kesombongan, dan lain sebagainya. Para pencinta Mutiara Sabda yang terkasih, apa pesan dari Injil ini buat kita? Sesungguhnya kecaman Yesus di atas juga dialamatkan kepada kita semua. Manakala kita memelihara sikap iri hati, kesombongan, dengki, dendam, dan lain sebagainya di dalam hati kita masing-masing. Yesus menghendaki agar kita senantiasa terus menciptakan dan memelihara kualitas relasi kita dengan Tuhan dan sesama dengan jalan jagalah hatimu. Biarkanlah hati kita menjadi tempat bertahtanya Tuhan. Biarkanlah hati kita menjadi tempat lahirnya kerinduan untuk selalu bersatu dengan Tuhan dan sesama. Biarkanlah hati kita menjadi tempat lahirnya empati untuk sesama yang membutuhkan pertolongan dan uluran belas kasihan kita. Biarkanlah hati kita menjadi tempat lahirnya kata-kata yang menyemangati, kata-kata motivasi bagi mereka yang letih lesu dan kehilangan pengharapan. Dan biarkanlah hatimu menjadi motor yang menggerakkan kaki dan tanganmu untuk menjumpai dan merangkul mereka semua yang menderita. Dengan demikian, teman-teman sekalian, kualitas relasi kita dengan Tuhan dan sesama menjadi semakin maksimal. Rekan-rekan muda sekalian, tetaplah menjadi orang muda yang akrab, yang senantiasa setia membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Tuhan